membaca berita hari ini membuat kita semakin cemas dan risau. Orang yang sudah positif karena corona secara global sudah melewati angka 5 juta dan di Indonesia sendiri sudah melebihi angka 20.000. Orang semakin cemas, semakin takut, bahkan ada yang mulai frustasi. Ada ungkapan hashtag terserah Indonesia, kita tidak tahu apa maksudnya, tapi mungkin sebagai ungkapan sebagai rasa frustrasi atas keadaan yang terjadi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah akan seperti inikah kita terus? Kapankah akan berakhir? Kita bertanya, adakah harapan pemulihan bagi kita? Adakah harapan pemulihan bagi dunia? Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Kisah yang hampir mirip dengan apa yang kita alami hari ini. Kisah bagaimana kota Samaria dikepung oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Salah satu strategi paling praktis adalah pada masa itu, kepung sebuah kota, hentikan sebuah suplai. Semua suplai makanan dan apapun pasokan ke dalam kota dihentikan lewat pengepungan. Tinggal menunggu kota itu kolaps, kemudian kibarkan bendera putih. Itulah strategi yang dilakukan oleh Raja Aram pada masa itu. Akhirnya Samaria pun kolaps. Bahan-bahan pangan sulit didapatkan dan mahal. Saudara-saudara yang kekasih, saking sulitnya untuk kepala keledai, mereka harus bayar mahal. Padahal dalam konteks orang Israel, keledai itu haram. Sudah haram, mereka bayar kepalanya lagi. Apa yang didapat dari kepala? Tidak hanya itu, mereka juga membeli tai burung merpati untuk dimakan. Dan harganya mahal. Bisa kita bayangkan kengerian yang terjadi di dalam kota itu karena tidak ada suplai apapun. Mereka di lockdown kalau kita pakai istilah sekarang ini. Samaria di lockdown oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Apakah berhenti hanya sampai di situ penderitaan mereka? Ternyata tidak. Di dalam Alkitab jelas dicatat kemudian saking beratnya pergumulan mendapatkan bahan makanan, mereka menjadi kanibal. Orang tua memakan anaknya. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saking sulitnya mereka tega memakan anaknya. Kita bisa bayangkan kengerian yang terjadi bagaimana seorang tua harus membunuh anaknya untuk dimakan. Tapi itulah fakta yang dicatat oleh Alkitab bagaimana Samaria di lockdown, dikurung oleh Ben-Hadad. Adakah harapan bagi Samaria? Adakah kelepasan bagi mereka? Raja Yoram, Raja Israel pada masa itu, kemudian dalam situasi campur aduk perasaannya menjumpai Nabi Elisa. Akhirnya Elisa menyampaikan sebuah kabar kelepasan. Elisa menyampaikan firman Tuhan. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kurang lebih 1 kali 24 jam, situasi pangan yang sulit didapatkan dan mahal. Dalam 1 kali 24 jam firman Tuhan berkata akan pulih semuanya. Harga-harga akan normal dan mudah didapatkan. Itu janji firman Tuhan. Benar nggak ini? Tapi itulah firman Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 bagian yang B dikatakan, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal perak dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Keesokan harinya fakta firman Tuhan digenapi. Di pasar Samaria, harga-harga kembali normal dan mudah didapatkan. 1 kali 24 jam janji Allah, seperti yang difirmankannya, digenapi. Apa yang terjadi? Ternyata
ketika sama Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Yoram, tak lama setelahnya pada hari itu Allah sudah bertindak atas pasukan Aram. Dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehinggalah berkata seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Allah bertindak ketika orang Israel di kota Samaria dalam segala kegelisahan, kesulitan pangan. Allah bertindak sesuai dengan firman. Ketika mereka tidak tahu, Allah membuat suara seperti sebuah pasukan yang besar datang mengepung menyerang pasukan Aram yang mengurung kota Samaria. Dan pasukan itu ketakutan, mereka pun berlari menyelamatkan diri. Bahan makanan, stok barang-barang mereka semua tinggalkan. Dari mana kabar ini didapatkan oleh orang-orang di Samaria? Ada 4 orang kusta, orang yang terkucil, orang yang dianggap terkutuk, disisihkan dari dalam kota. Mereka lah yang sudah frustrasi dalam hidupnya. Masuk ke kota tidak mungkin, di kota juga tidak ada makanan. Bertahan di luar kota juga tidak mungkin, tidak dapat makanan. Maka pilihan mereka menjumpai pasukan Samaria dengan berharap ya kalau dibunuh terserah, kalau dibiarkan hidup dikasih mati. Dan mereka lah yang pertama sekali melihat perkemahan orang Aram itu kosong. Menyadari kabar baik itu, mereka kembali ke Samaria dan menyampaikan ke istana. Itulah yang terjadi. Setelah diverifikasi oleh istana, ternyata benar pasukan Aram sudah pergi semua. Dan barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang Aram itu diambil oleh seluruh penduduk Israel. Mereka makan, mereka kemudian berdagang. Harga semua normal. Saudara-saudara yang kekasih, jika Samaria yang di lockdown oleh Ben-Hadad, Tuhan pulihkan 1 kali 24 jam sesuai dengan firman. Untuk kondisi kita tidak tahu bila Tuhan akan pulihkan semuanya. Bilakah kecemasan, ketakutan, air mata, kegelisahan, kekhawatiran kita ini akan Tuhan hapuskan? Tapi kita yakin, belajar dari pertolongan Tuhan atas kota Samaria, kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia pasti akan memulihkan semua keadaan ini. Dunia ini adalah dunia yang dicintainya. Dia pasti akan membebaskan. Hanya penting bagian kita adalah, masihkah firman Tuhan kita pegang? Masihkah firman Tuhan terus kita baca dan kita renungkan? Samaria dipulihkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Maka mulai hari ini menghadapi masa-masa sulit pandemi ini, mari tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mari terus merenungkan firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Karena itulah janji Tuhan yang kita pegang. Bahwasanya Dia akan menyertai kita. Dan pada waktunya Dia akan membebaskan kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Dan pandemi ini segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.